Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, khususnya sobat penggerak. Jadi di video kali ini saya Yusuf Munandar, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bangka Selatan, akan melaksanakan praobservasi untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi learning. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Muhammad Rizal Karidala, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja ke kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik Pak, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Ya, siap. Dan ini tujuannya agar nanti ketika Pak Ri sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Pak Ri Ya, siap Yusuf. nanti Pak Ri bisa menjadi lebih siap, bisa menjadi percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini. Begitu ya Pak? Ya, siap. Baik Pak Ri. Jadi untuk kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ri ya. Ya, Boleh Pak? boleh siap. Ya, baik Pak Ri. Terkait tujuan pembelajaran, nanti di dalam pembelajaran tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Pak Ri terapkan di kelas? Ya, terima kasih. Saya sampaikan kepada Pak Yusuf atas kesempatan di pagi hari yang baik ini untuk praobservasi dalam rangka memenuhi tujuan sebagai calon guru penggerak yang nantinya yang akan menjadi objek observasi adalah saya. Dan adapun untuk tujuan dalam pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan pada saat masuk ke dalam kelas adalah nantinya siswa di sini dapat memahami dan mempraktikkan cara membuat kerajinan tangan dari limbah organik dengan menggunakan berbagai teknik dan bahan. Nah, di sini juga siswa diharapkan dapat menghasilkan produk yang kreatif dan bermanfaat dari bahan yang tersedia, misalnya mungkin dari bahan-bahan yang berada di sekitar rumah kita. Baik Pak, jadi untuk tujuannya di sini intinya mereka akan membuat kerajinan tangan dari limbah organik Pak ya. Kemudian untuk yang berikutnya Pak, untuk area pengembangan nih, arah pengembangannya nanti yang ingin dikembangkan oleh siswa ini seperti apa Pak? Ya, nanti dalam pembelajaran ini saya dalam hal ini akan lebih mendekatkan pada keterampilan peserta didik, karena nantinya peserta didik ini akan melakukan aktivitas dengan membuat suatu kerajinan dari bahan-bahan limbah organik tadi, misalnya dari dapur maupun dari lingkungan sekitar yang kemudian dapat diproduksi. Baik Pak Ri. Jadi mereka nanti ini langsung praktik membuat kerajinan yang bahannya itu dari limbah dapur dan limbah produksi ya Pak? Ya. Oh iya. Kemudian Pak Ri, nanti dalam melaksanakan pembelajaran untuk model pembelajaran yang Pak Ri akan gunakan nanti seperti apa Pak? Ini sangat penting terkait dalam pembelajaran ini. Untuk model pembelajaran ini paling tepat untuk diterapkan dalam kegiatan ini atau dalam pembelajaran di kelas, terutama dalam hal praktek atau keterampilan untuk menghasilkan produk adalah pembelajaran seperti ini. Jadi untuk modelnya akan menerapkan pembelajaran discovery learning ya, di mana nanti siswa ini dapat menemukan dan menerapkan teknik dan membuat kerajinan tangan dari limbah organik secara mandiri Pak ya, serta memahami konsep daur ulang dan kreativitas dalam berkarya. Gitu. Kemudian Pak, untuk strategi pembelajarannya nanti Pak Ri ini menggunakan strategi pembelajaran. Untuk strategi pembelajaran yang nanti saya akan terapkan dalam pembelajaran ini yang akan saya gunakan itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi produk dan proses. Baik Pak, berdiferensiasi proses ini dan produk ya Pak. Kalau untuk diferensiasi proses yang seperti apa Pak? Kalau untuk berdiferensiasi proses ini nanti saya akan memetakan peserta didik berdasarkan misalnya gaya belajarnya seperti apa, dalam hal ini gaya belajarnya auditori, visual, dan kinestetik.
Nah, mereka ini akan saya berikan tugas yang berbeda-beda. Begitu ya Pak. Jadi untuk prosesnya nanti Pak Ari akan memetakan sesuai dengan gaya belajarnya ya Pak. Kemudian mereka ini kan gaya belajar berbeda ya, ada yang mau teori, visual dan kinestetik. Kemudian Pak, kalau untuk diferensiasi produknya seperti apa? Nah, untuk diferensiasi produknya ini nanti mereka akan membuat kerajinan dari bahan limbah yang sudah mereka temukan dari misalnya dari rumah sekitar atau dari rumah, dari dapur mereka, dalam hal ini mungkin orang tua yang sudah menggunakan produk itu kemudian tidak digunakan lagi. Kemudian dari produksi tersebut akan membuat sebuah kerajinan aksesoris. Nah, aksesoris berupa misalnya kerajinan limbah kerang, membuat kesek, membuat misalnya membuat kesek dari sabut kelapa, kemudian membuat dipisah dari kulit bawang dan sebagainya. Kemudian Pak Ari, untuk penilaiannya bagaimana di kelas? Nah, untuk penilaian di kelas ini saya akan melakukan penilaian dengan melakukan asesmen diagnostik. Nah, untuk menguji pemahaman awal peserta didik, yang kemudian saya akan melakukan asesmen formatif, yang kemudian penilaian ini penilaian dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi ada penilaian asesmen diagnostik dan asesmen formatif ya. Kemudian Pak Ari, untuk sasaran kelasnya nanti ini kelas berapa Pak? Ya, untuk sasaran kelas ini saya sudah persiapkan. Ini saya ambil kelas 8A. Ya. Jam berapa? Jamnya kemungkinan akan saya ambil di jam ke-6 atau ke jam ke-7. Kalau untuk pelaksanaannya ini ada apa Pak? Insya Allah kalau tidak ada halangan mungkin pertanyaan dari saya cukup itu Pak Ari. Terima kasih. Jadi saya ingin tahu saja arah nanti pembelajarannya karena nanti yang saya akan pantau atau amati berkaitan dengan hal itu Pak. Ya. Dan yang saya harapkan nanti di hari Kamis ya, jadwal pelaksanaannya kita untuk observasi ya Pak. Iya. Pak Ari ini bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan yang Pak Ari rencanakan, dan tujuan pembelajarannya, kemudian dari model pembelajarannya, strategi pembelajarannya dan lain-lain sebagainya ini bisa tercapai ya. Saya harap semuanya juga bisa teramati, bisa tercatat ada begitu ya Pak. Jadi agar pembelajaran juga bisa termaksimalkan untuk siswa juga. Jadi harapannya nanti juga dapat berjumpa di dalam kegiatan observasi kita Pak. Ya. Setelah observasi nanti kita juga akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Jadi setelah ini nanti Bapak observasi, kemudian akan saya observasi untuk pasca observasi. Baik, terima kasih Pak Ari. Ya. Sekian dari saya, semoga bisa terlaksana dengan baik. Amin. Ya, baik, demikian kawan-kawan. Itu tadi kegiatan observasi dari saya bersama rekan sejawat saya Bapak Muhammad Rizal Karidala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat penggerak semuanya. Kali ini saya sampai pada tahap pasca observasi. Setelah di pertemuan yang lalu saya sudah melaksanakan kegiatan pengamatan langsung atau observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan saya Bapak Muhammad Rizal Karidala. Jadi langsung saja kita mulai kegiatan pasca observasinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Yusuf. Ya. Baik Pak Rik. Jadi kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Bapak untuk bercerita ya, untuk ngobrol banyak hal, terkhusus pada kegiatan yang sudah Bapak laksanakan di dalam pertemuan sebelumnya ya. Ya, siap. Di kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 8A ya Pak.
Jadi sebelumnya saya sampaikan catatan yang sudah saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, begitu Pak. Boleh ya Pak? Ya, siap. Ya, boleh Pak. Jadi di sini untuk yang pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin Pak? Ya, alhamdulillah sedikit puas lah, meskipun ada beberapa hal yang mungkin menurut saya masih perlu diperbaiki. Dalam hal ini mungkin belum sempurna lah dalam pembelajaran dalam kelas. Ada beberapa hal yang belum sempurna ya Pak. Ya. Lalu Pak Re, bagaimana perasaannya ketika kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan adanya kehadiran supervisor di dalam ruang kelas Pak? Ya, tentunya pasti ada perbedaan lah ya Pak Yusuf. Namanya ada seseorang yang melihat atau mungkin mengawasi kita di dalam kelas, ada sedikit rasa tegang lah yang terasa di dalam kelas karena diawasi. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu dalam pembelajaran di kelas itu terasa lebih lancar dan mudah. Alhamdulillah. Baik, berikutnya bisa Bapak ceritakan bagaimana terkait proses pembelajaran kemarin Pak, yang dilaksanakan dalam kelas? Ya, baik. Untuk proses pembelajaran kemarin alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat. Jadi pada proses pembelajaran kemarin saya menyampaikan tujuan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan alhamdulillah kemarin untuk pembelajaran berdiferensiasi proses dan produknya itu dapat terlaksana dengan baik. Kemudian untuk proses pembelajarannya untuk yang model discovery learning juga sudah terlaksana ya Pak? Ya, alhamdulillah kemarin sudah terlaksana. Jadi sudah menggunakan sintak-sintaknya dan juga sudah terlampaui. Peserta didik juga mengikuti pembelajaran tersebut dengan senang. Ini di catatan saya juga Pak, sudah sesuai beberapa yang sudah Bapak sampaikan di praobservasi juga sudah Bapak laksanakan kemarin. Semuanya juga sudah terlaksana ya Pak, terkhusus untuk sintaknya discovery learning ya Pak. Iya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak, ini terkait hambatan ya Pak, dari proses pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin itu, apakah ada hambatan yang terjadi itu Pak? Ya, baik Pak Yusuf. Untuk prosesnya dalam pembelajaran dilaksanakan kemarin, ya untuk hambatannya kemarin itu pada proses persiapan pembelajaran Pak Yusuf. Kemarin dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yakni sesuai dengan gaya belajar siswa. Tentunya saya harus mempersiapkan semua kebutuhan pembelajaran tersebut, di mana kita harus mempersiapkan proyektor dan sebagainya, sehingga proses pembelajarannya itu terlihat agak lambat. Kemudian ini Pak, mengenai hambatan untuk waktu yang terlambat karena pemasangan proyektor juga, apakah ada hambatan lain Pak selain dari itu? Ya mungkin karena saya kurang memaksimalkan anak-anak, kemudian saya juga memberikan batasan saja siapa yang mau atau yang ingin menyatakan pendapatnya, sehingga yang lain terlihat santai-santai saja. Nah kemudian ini terkait hambatan tadi Pak, kira-kira menurut Bapak alasan-alasan kenapa itu bisa terjadi Pak alasannya? Mungkin dalam rencana untuk mengurangi hambatan tersebut, mungkin saya akan memberikan kesempatan lebih luas lagi dalam hal ini kepada seluruh siswa, dan mungkin dengan cara saya langsung menunjuk supaya mereka belajar untuk menyampaikan pendapat lebih langsung. Kemudian Pak, karena Bapak sudah memberikan beberapa solusi tadi ya Pak, kira-kira kapan Bapak mulai memperbaiki hambatan-hambatan itu yang terjadi? Ini saya tambahkan tadi masalah yang mengenai hambatannya tadi, terutama juga masalah waktu yang mungkin terlambat karena pemasangan proyektor. Kemudian saya bisa minta tolong kepada tim untuk memasang proyek tersebut ketika bel berbunyi. Dan untuk rencananya pada pertemuan berikut ini sudah bisa saya terapkan dari hasil evaluasi di pertemuan kemarin. Sangat luar biasa Bapak ya, dengan yang Bapak sudah laksanakan kemarin. Ya ketika saya amati memang berdasarkan catatan hasil perbincangan kita itu di praobservasi Pak ya, alhamdulillah semuanya sudah ada, mulai dari penyampaian tujuan, kemudian strateginya juga,
pembelajaran berdiferensiasi juga itu ada dan sebagainya ya Pak. Baik Pak, cukup dulu untuk pertanyaan yang saya tanyakan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah bersedia untuk saya observasi. Terima kasih dari mulai kegiatan pra-observasi, kemudian observasi, dan hari ini pasca observasi ya Pak. Terima kasih juga sudah membersamai saya untuk kegiatan observasi ini Pak. Pak Ari mungkin ada yang mau disampaikan sedikit? Iya, mungkin terkait pembelajaran apa yang sudah saya lakukan kemarin ya. Saya juga banyak terima kasih kepada Pak Yusuf karena dengan kegiatan Pak Yusuf lakukan yaitu supervisi pada saat pembelajaran kepada saya, sehingga saya bisa melakukan evaluasi diri dan saya bisa memperbaiki pembelajaran yang lebih baik lagi yang tentunya akan saya laksanakan pada pembelajaran berikutnya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak sudah membantu proses kegiatan saya. Saya juga berharap semoga proses supervisi ini bisa membantu Bapak untuk meningkatkan kompetensinya dalam hal pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak, untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap murid atau siswa Pak ya. Baik, terima kasih. Demikian kegiatan aksi nyata saya pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, dan semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.